Akhirnya ketemu. Tubuh yang cocok untuk balas budi. Apa itu? Kenapa ada anak kecil? Wahai sang penyelamat. Aneh, aku kaya. Dengar ada yang ngomong sama aku. Sang penyelamat, akhirnya aku nemuin kamu. Ikan dijual, ikan terakhir hari ini murah aja. Ikan sekecil itu cuma orang bodoh yang beli. Wah, ikan yang cantik. Gomping, kita beli aja buat dilepas. Oke, terserah kamu. Ikan kecil berenang jauh-jauh, ya. Jangan sampai ketangkep lagi. Orang baik, aku akan balas budi kamu. Waduh, anak ini kepalanya panas. Nggak bisa, harus cepat pulang. Apa ini? Ternyata tai sui. Di sini energi langka. Ada tai sui jarang banget. Aku bisa dengar suara hati anak ini. Tai sui. Bibi anak, dipelukan kamu dari mana? Nemu di belakang gunung. Aku dan Gomping kebetulan nggak punya anak. Aku mau nganggap dia seperti anak sendiri. Aku nggak setuju. Orang jahat. Lahirin aku terus buang aku di gunung. Pandi, kenapa kamu begitu emosi? Bibi. Pokoknya kamu nggak boleh ngurus dia. Pandi, kenapa kamu begitu emosi? Anak ini kamu yang buangnya. Bibi, jangan ngomong sembarangan. Maksudku baju anak ini. Kenapa kayak familiar banget? Kayaknya persis sama dengan yang kamu pakai di seluruh desa. Tidak ada yang bisa menemukan yang kedua. Bahkan jika aku yang kehilangannya, lalu kenapa? Siapa yang menyuruhmu mengambilnya? Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Apa yang kalian ributkan? Ibu. Pandi, mereka punya anak perempuan. Dibuang ke gunung. Untungnya aku menemukannya dan membawanya kembali. Apa? Kamu berdosa. Anak yang baik-baik ini kamu berani membuangnya. Anak ini baik-baik saja kan? Apa yang terjadi? Ibu, lihat ini anakku. Namanya Tianci. Kamu ini bodoh. Kamu mengambil anak orang lain dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Membuang anakmu sendiri ke gunung. Aku tidak peduli, aku memutuskan untuk membesarkan anak ini. Rumah sudah tidak mempisahkan yang kedua. Aku akan memukulmu, Ibu. Kamu tenanglah. Iya, Ibu. Benar juga di keluarga asalku. Banyak yang membuang anak perempuan. Apa yang besar-besaran? Tidak mungkin, Ibu, kamu tidak akan mendengarkan mereka. Membuangku kan? Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Mereka tidak mau kamu, aku mau. Aku tidak setuju. Lausan, kamu sudah mengerti. Memutuskan untuk membesarkan anak sendiri. Ibu, sekeluarga kita ini pengeluaran. Semua dari uang bersama. Sekarang kakak ipar mau membesarkan si pembawa sial ini, aku dan keluarga kakak kedua tidak akan rugi besar. Aku mau membesarkannya, jadi aku akan mencari cara. Uang yang kami serahkan ke bersama tidak berubah. Uang untuk membesarkan anak ini aku akan cari sendiri. Kakak ipar, bukan aku yang bilang. Yang kamu gendong itu, dia bukan hanya pembawa sial, dia juga pembawa bencana. Dialah yang membuatku tidak bisa hamil lagi. Kamu ngomong sembarangan. Aku sudah memutuskan, anak ini mulai hari ini akan diadopsi oleh keluarga kakak tertua ibu. Kenapa? Diam kalau kamu tidak setuju. Kita pisah saja, aku dan kakak tinggal bersama. Kita bersama-sama akan membesarkan keturunan keluarga Zhao kita. Tapi si kecil ini, kayak anak kucing. Kita harus cari cara untuk mendapatkan makanan bergizi, untuk menguatkan tubuhnya. Ini memang masalah besar. Aku keluar dengar-dengar ada apa ya? Kamu cuci kentangnya.
Ibu cepat ke sini, ada masalah besar, ada apa? Ibu, kamu tahu apa yang terjadi? Baru keluar kelinci ini sudah tidur di sini. Dan ayam ini tiba-tiba sudah bertelur. Aduh. Ini benar-benar rezeki dari langit. Anak ini pasti nanti. Anak yang beruntung ya. Cuma anak yang bikin rugi. Ada apa yang beruntung? Keluarga Sao tidak baik. Gongping, kamu di gunung berburu digigit ular berbisa. Sudah hampir tidak bisa aduh. Gongping, Kakak, Gongping, Ibu, Gongping, anakku, jangan bikin ibu takut. Cepat bangun. Gongping, Gongping, cepat bangun. Dokter, cepat tolong dia. Tidak bisa, ular yang menggigitnya sangat berbisa. Racunnya sudah masuk ke paru-paru. Ke kota butuh 3 jam. Mungkin sudah terlambat. Dokter, aku mohon. Cari cara lain, tolong Gongping. Tolong dia. Sudah tidak ada nafas kalian. Lebih baik cepat. Siapkan urusan pemakamannya. Ibu. Aku bilang dia pembawa sial baru diadopsi. Kakak langsung mati. Bagaimana ayah tidak boleh mati? Tai Sui, Tai Sui. Ibu, Tai Sui ada efek ajaib. Cepat ambil Tai Sui. Masih ada harapan. Kakak ipar kamu sudah gila ya? Kamu harus tetap sadar, urusan kakak kita harus kamu tangani. Masih harus kamu yang mengurus. Diam kamu, Gongping, masih bisa diselamatkan. Ibu. Ibu, kamu sudah bangun, kakak ipar. Apa yang kamu pegang itu lengket sekali. Jijik banget. Ini daging Tai Shui bisa menyelamatkan Gongping. Kakak ipar kamu benar-benar menganggap tanah yang entah dari mana itu sebagai obat ajaib. Diam kamu semua karena kamu. Kamu hamil ingin makan daging buruan. Gongping baru pergi ke gunung. Kamu tidak bisa menyalahkan aku. Bukan aku yang menyuruh ular menggigitnya. Kakak ipar kamu sudah gila karena panik. Ini bahkan jika itu obat ajaib harus diberikan kepada orang hidup, baru akan efektif. Daging Tai Sui harus diberikan saat orang masih bernafas. Tidak bisa ditunda lagi. Minggir, biarkan aku menyelamatkan Gongping. Tidak boleh. Kakak ipar kamu harus sadar, kakak sudah meninggal. Ya kakak ipar. Siulian, biarkan Gongping pergi dengan tenang. Jangan menyiksanya lagi. Ibu, ini benar-benar daging Tai Shui. Ini benar-benar bisa menyelamatkan Gongping, Ibu. Bagaimana kalau biarkan Siulian mencoba? Bagaimana jika ibu, kenapa kamu juga ikut? Kakak ipar menjadi gila aku sejak kecil. Aku belum pernah mendengar tentang benda ini. Ibu, kalau kamu tidak percaya, tanya saja Dr. Chen. Jangan ikut-ikutan kakak ipar. Dokter Chen, jelaskan pada mereka, aku mohon. Hei, dalam legenda, benar ada daging Tai Shui. Legenda bisa menghidupkan orang mati. Tapi itu hanya legenda. Dalam kenyataannya tidak ada orang yang pernah melihat daging Tai Shui. Kakak ipar kamu masih belum mengerti, semuanya palsu. Siulian, bagaimana kalau lupakan saja? Tidak. Kakak ipar kakak sudah meninggal. Orang mati tidak bisa hidup lagi, kamu pulang dan istirahat. Aku yang akan mengurus urusan kakak. Cepat berikan ayah makan sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Minggir. Kakak. Gongping, kamu harus bangun. Kakak ipar minggir. Gongping. Dia memang boleh akan membuat masih suka. Gongping Subal pasti tidak membohongi saya. Gongping pasti akan bangun. Kapat angkat masih hidup. Orang sial ini meninggal. Dialah yang menyebabkan kakak meninggal. Saya sarankan kamu segera membuangnya, kalau tidak, bagaimana kamu seorang janda yang lumpuh bisa membesarkan anak ini? Apakah saya benar-benar salah? Seharusnya tidak meninggalkannya. Gongping pasti akan bangun. Kakak ipar, sudah cukup tadi kamu bilang. Berikan barang kotor itu ke kakak, kakak akan hidup kembali, sekarang sudah lama. Kakak hidup. Kakak ipar, lebih baik kamu biarkan kakak beristirahat dengan tenang. Ayo warga, Bantu saya mengangkat kakak. anakku. Kamu tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Pergi. Biarkan dia pergi. Saya mohon, kamu harus bangun.
Gongping jarinya bergerak. Anakku mayat hidup. Mayat hidup, mayat hidup. Gongping, Anakku, kamu sembuh. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin denyut nadi stabil? Racun bersih Gongping. Sembuh. Gongping. Fubao yang menyelamatkanmu. Fubao. Kakak ipar gila. Anak ini benar-benar bisa menyelamatkan orang. Saya rasa kakak ipar sengaja melawan kami. Kamu bilang Fubao yang menyelamatkan saya. Benar. Dia benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Kedepannya aku akan lebih baik padanya. Bagus sekali aku punya ibu baru. Ayah ibu Fubao pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Ibu, lihatlah Tianqi begitu manis. Dari sini terlihat ke depannya dia akan lebih sukses daripada beberapa orang yang hanya membuang uang. Jauh lebih sukses. Kalau dirinya saja sudah membuang uang, biarkan saja. Tidak seperti Fubao kami adalah permata hati seluruh keluarga. Kamu harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Kakak ipar, apa maksudmu? Menghina aku? Sun Pandi, diamlah. Kemarin saat kakakmu dalam masalah, kamu mengatakan hal yang tidak enak. Aku belum menghitung itu jadi kemarin. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Setelah kamu kenyang, pergilah bekerja di pabrik tekstil. Jangan lupa pekerjaan ini. Masih kakak iparmu yang mencarikan, aku akan pergi. Lagi pula pekerjaan itu aku juga membayarnya. Aduh ibu, jangan pergi. Wanita jahat itu serigala berbulu domba, dia ingin menjebakmu. Xiulian, kenapa kamu membawa anak juga? Ketua di rumah sedang sibuk. Aku tidak punya pilihan, tapi aku tidak akan mengganggu pekerjaan. Baik, asal tidak mengganggu pekerjaan. Ketua saya adalah karyawan baru Sun Pandi. Ya, Xiulian adalah anggota terbaik dari kelompok 2. Ikuti dia dengan baik. Sepertinya dia hebat. Kamu lakukan seperti ini, mengerti? Ya, aku mengerti. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Bodoh, aku tidak tahu apa yang kakak sukai darimu. Ah, lelah sekali, sudahlah. Aku juga akan istirahat sebentar. Grup mana yang terbakar? Katanya grup 2. Manajer pabrik sedang sangat marah. Sial kalau ketahuan aku yang menyebabkan kebakaran. Tidak, aku harus mencari cara. Siapa yang melakukannya? Ayo mengaku. Kalian cepat jujur. Kamu. Pasti kamu, bukan aku, bukan aku. Pasti kamu. Manajer, bukan aku. Baiklah, semuanya diam. Hari ini kalian saling melaporkan. Siapa yang melaporkan pelaku sebenarnya? Akan diangkat sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok gajinya lebih banyak beberapa rupiah, bos. Aku tahu siapa pelaku pembakaran. Siapa? Dia Zhang Xiulian. Sun Pandi, kau menuduhku. Xiulian, ternyata kau. Sial, aku begitu mempercayaimu, bahkan ingin merekomendasikanmu sebagai ketua kelompok. Kau melakukan kesalahan besar.
Ini masalah serius, kau yakin kau melihatnya sendiri? Aku yang membakar. Siapa lagi kalau bukan kau? Aku melihatnya sendiri. Sudah kubilang dari dulu. Gadis itu pembawa sial, kau tidak percaya. Lihat, pabrik ini terbakar. Karena dia pembawa sial. Wanita jahat, kau yang pembawa sial. Jelas-jelas kau yang menyebabkan api. Kalau melaporkan harus ada bukti. Tidak bisa hanya berdasarkan perkataan sepihak. Klinik, bagaimana aku bisa percaya? Waktu itu siang hari yang lain pergi makan. Hanya aku dan Sang Siulian berdua. Aku benar-benar melihatnya. Menendang sesuatu tapi aku tidak tahu. Itu adalah pemicu api. Salahku juga tidak segera mengatasi kerugian pabrik. Kau jam berapa keluar dari bengkel? Jam 1230 aku melihatnya jelas-jelas. Jam 1230 aku sama sekali tidak di bengkel. Kakak ipar, aku tahu kau tidak mau mengaku. Aku juga tidak ingin melaporkanmu tapi salah ya salah. Sang Siulian saksi, dan bukti ada semua. Kau masih berani menyangkal. Karena aku punya saksi. Kau bilang punya saksi, bisa membuktikan kebersihanmu siapa? Tidak mungkin, waktu itu bengkel sudah kosong. Dia pasti hanya menggertak. Saksiku adalah... Tidak mungkin, aku melihatnya sendiri. Kau tidak mungkin punya saksi kecuali kau ingin bekerja sama dengan orang lain untuk menipu semua orang. Kawan ini begitu terburu-buru melompat keluar. Tidak membiarkan kawan Sang menjelaskan. Jangan-jangan dia merasa bersalah. Benar-benar dia pasti merasa bersalah. Menyakiti ibu. Mener pabrik, mana mungkin. Saya hanya berpikir jika melakukan kesalahan harus berani mengakuinya. Meskipun dia adalah kakak ipar saya. Dalam keadaan saya tahu kebenarannya, saya juga tidak akan melindunginya. Sangat bagus di pabrik kita. Butuh rekan seperti ini yang berani mengorbankan keluarga demi keadilan. Begini caranya saya mengajarimu, begini caranya bekerja. Rekan Sang belum menjelaskan dengan jelas. Kamu sudah menjatuhkan hukuman padanya. Mener, saya tidak terima kenapa kita harus percaya. Saksi yang dia sebutkan, jangan-jangan saksi itu dibayar dengan uang? Saya adalah saksinya kemari. Rekan Sang Siulian berjasa dalam memadamkan api. Mulai hari ini, naik jabatan menjadi ketua kelompok. Hadiah 200 yuan. Mener, ini apa yang terjadi kemari? Karena bantuan Sang Siulian, bengkel kelompok 2 menyelamatkan kerugian ratusan ribu. Bahan kulit kita benar-benar aman, sangat bagus. Uang tunai 200 saya dan publik selama sebulan. Masih tidak bisa menghasilkan 30 dia. Sang Siulian kenapa bisa? Benar juga. Mener, Anda harus menilai keadilan Mener. Meskipun Anda mengagumi kakak ipar saya, tidak bisa begitu terang-terangan memihaknya. Apa kamu meragukan saya berbohong? Saya bahkan membantunya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Saya mana berani meragukan Anda. Karena Anda bilang dia tidak melakukannya. Ya sudah, anggap saja dia tidak melakukannya. Hei kakak ipar. Sungguh iri padamu. Mener begitu melindunginya ini Sang Siulian. Jangan-jangan benar-benar ada hubungan dengan Mener. Supadi, kamu sengaja mengatakan hal yang membuat orang salah paham. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Mener sudah memberikan jaminan. Pastinya saya percaya pada kakak ipar. Hanya tidak tahu kalau kakak tahu. Apa ada pikiran lain? Wanita jahat sengaja merusak nama baik ibu. Saya sangat marah ibu pukul dia. Ah, kakak tahu atau tidak penting. Tapi hari ini saya akan menggantikan kakak mendidikmu. Kenapa kamu memukulku? Aku tidak mengatakan yang salah. Kenapa hanya dengan beberapa kata darimu merusak reputasiku? Bahkan jika aku memukulmu beberapa kali lagi, itu yang pantas kamu dapatkan. Kamu tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan beberapa kata kamu memutarbalikkan fakta. Dalam perkataanmu kamu menyebut bahwa aku dan teman Xiao Sang memiliki hubungan yang tidak pantas. Menyebut bahwa aku melindungi teman Sang Siulian. Apakah kamu tidak pantas dipukul? Istri pabrik datang. Selesai, pabrik adalah seorang yang takut istri. Istrinya berwatak keras jika dia tahu apa yang terjadi hari ini. Sang Siulian. Mungkin tidak akan ada hasil yang baik. Ya. Kakak ipar. Untuk aku bisa berdiri tegak di pabrik, aku hanya bisa mengorbankanmu.
Siapa yang memiliki hubungan yang tidak pantas dengan suamiku? Nyonya, Anda harus membela saya. Aku hanya mengungkapkan bahwa kakak iparku adalah pelaku pembakaran kakak iparku. Memukulku Pak Pabrik. Dia juga tidak jelas melindunginya. Benarkah? Benar tadi. Pabrik untuk memberikan kesaksian untuknya bahkan mengatakan, pada siang hari dia bersama kakak iparku. Anda pikir jika ini benar? Pria dan wanita sendirian bersama. Menurutmu suamiku pasti dengan Xiao Zhang memiliki hubungan yang tidak pantas. Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya ingin mengingatkan Anda, berhati-hatilah. Jangan tertipu oleh orang. Ya, wanita jahat dipukul lagi. Sekarang kedua wajahnya simetris. Nyonya, Anda salah memukul. Yang berhubungan dengan Pabrik adalah Zhang Xiulian. Pantas. Kamu masih berbohong di hadapanku, mari. Langsung pecat dia, Nyonya. Anda salah. Yang seharusnya dipecat adalah Zhang Xiulian jika bukan karena siang ini aku bersama Xiao Zhang. Aku hampir percaya omong kosongmu. Pada siang hari ini kami suami istri makan bersama. Xiao Zhang membawa anaknya datang. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Mama pintar sekali bisa langsung datang ke kantor Pabrik jadi nggak takut sama wanita jahat. Berbuat jahat lagi. Pak Zhang, ada apa ya? Menir Nyonya, saya ada beberapa saran kecil untuk pabrik. Apakah boleh saya sampaikan? Tentu saja, silakan katakan. Ini adalah saran saya untuk bagian alur kerja bahan baku. Semoga bisa bermanfaat. Beberapa tahun terakhir industri kulit, meski berkembang pesat, tapi juga menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan seperti pembaruan peralatan. Menggunakan mesin canggih untuk meningkatkan presisi pemrosesan. Wah, kenapa saya tidak tahu cara ini ya, Pak Zhang? Kamu memang jenius, hahaha. Ini hanya pendapat sederhana, semoga bisa memberi kontribusi untuk pabrik. Ayo lihat, masih ada lagi. Pak Zhang kok bisa punya banyak ide-ide baru ya? Luar biasa sekali. Saya cuma wanita desa biasa. Sekolah beberapa tahun, kadang ada ide tiba-tiba muncul di kepala. Jam 12:30 saya lihat di cermin ajaib. Tepat pada jam ini akan terjadi kebakaran. Anaknya mungkin lapar. Aduh. Anaknya lucu sekali. Jangan biarkan anak lapar, cepat kembali ke bengkel. Cari makanan untuk anak. Nyonya Menir, saya di bengkel. Masih ada saran dan rencana konkret yang mau dilihat. Ayo cepat kita lihat. Ayo. Pak Zhang hari ini bersama kami suami istri. Kalau bukan karena kebetulan kita datang ke bengkel, nanti nggak tahu ada kebakaran orang iseng ini. Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu apa-apa. Memfitnah Pak Zhang. Kamu sendiri yang bilang terakhir keluar. Hanya kamu dan Pak Zhang. Sekarang Pak Zhang sudah membuktikan dirinya bersih. Pembakar itu pasti kamu. Tidak, bukan aku. Bisa saja orang lain, kita semua punya bukti alibi. Kamu masih mau menuduh siapa? Menurutku pembakarnya dia. Dia tadi cuma pura-pura berteriak, tangkap pencuri. Pak Pabrik bawa dia ke kantor keamanan. Kakak ipar. Tolong selamatkan aku salah, kumohon. Suruh Pak Pabrik membebaskanku. Membebaskanmu? Saat kamu menuduhku tadi, apa kamu pernah memikirkan untuk melepaskanku? Penjahat harus mendapat balasan atas kejahatannya. Orang-orang bawa dia pergi. Bangsat mati, kamu sengaja tidak menolongku. Aku pasti akan memberitahu seluruh keluarga bahwa kamu yang menyebabkannya padaku. Baiklah, aku tunggu kamu. Baiklah, aku tunggu kamu. Istri adik ketiga. Jelaskan pada semuanya. Hari ini kamu ke pabrik. Kenapa kamu bisa ditangkap ke kantor keamanan? Bu, ini pasti kesalahpahaman. Apa urusanmu ikut bicara?
Biarkan Sun Pandi menjelaskan sendiri, Bu sebenarnya. Kejadian hari ini karena kakak ipar. Kalau dia bersedia membantuku dan berbicara dua kata, aku tidak akan tertangkap masuk. Adik, ketiga kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan begitu saja. Hari ini saat aku datang ke kantor keamanan untuk menyelamatkanmu. Yang aku dengar bukan versi itu. Istri adik ketiga sampai sekarang. Kamu masih belum mengatakan yang sebenarnya. Kamu mempermalukan kakak iparmu. Tidak bisa membela diri, membebankan semua dosa pada dirinya. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, keluarga Zhao kami anggap saja tidak punya menantu sepertimu. Adik ketiga, kalau kamu tidak berani bicara, aku bisa saja membawa semua orang untuk konfrontasi di pabrik. Namun pada saat itu reputasimu, entah sudah seberapa jauh, akan rusak. Tidak bisa. Kamu takut. Dasar kamu anak manis. Masuk kerja saja tiap hari bikin masalah. Berbagai macam urusan, hingga 8 tahun lamanya. Akhirnya pekerjaan hilang juga. Terang-terangan aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Ibu. Kakak-kakak ipar. Pandi tidak tahu diri. Dan sekarang dia juga sudah tahu salahnya. Mari kita maafkan dia kali ini. Pulang nanti pasti aku akan menghukumnya. Minta maaf pada istriku. Kalau bukan karena istriku yang pintar, hari ini pasti dia akan membuatku kehilangan kerjaan dan membayar ganti rugi. HMPH, istri keluarga Zhao kami. Bodoh sedikit tidak apa-apa. Biasanya kalian diam-diam melakukan gerakan-gerakan kecil. Aku masih bisa toleransi, tapi bodoh dan jahat seperti ini, aku sama sekali tidak bisa toleransi. Terang-terangan istri kamu ini jahat dan tidak tahu menyesal menurutku. Menyimpannya hanya akan merusak reputasi keluarga Zhao kami. Ibu, aku salah. Kakak ipar, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Menantu sulung kejadian kali ini. Kamu adalah korban bagaimana? Menurutmu kakak ipar? Menurutku diam. Keputusan kakak iparmu. Kalian tidak boleh banyak bicara. Kejadian ini aku bisa maafkan kamu. Tapi hanya kali ini. Terima kasih kakak ipar, aku salah, aku tidak berani lagi. Kali ini aku mempertimbangkan wajah ibu. Tapi kalau ada lagi kejadian seperti ini, aku tidak akan maafkan. Aku tidak berani lagi menantu sulung. Kamu tenang saja. Dia nanti kalau masih ada pikiran jahat seperti ini, keluarga Zhao kami sama sekali tidak akan toleransi dia. Sudah-sudah ibu. Kakak-kakak ipar kalian tenang saja. Aku pulang nanti pasti akan mendidiknya dengan baik. Kejadian kali ini biarlah berlalu. Agar tidak merusak hubungan keluarga besar kita. Makanlah. Kenapa dia begitu? Lebih memihak kakak ipar. Aku sudah berlutut minta maaf. Dia masih mau aku lihat muka kakak ipar. Kamu nangis apa? Rezeki habis karena kamu nangis, kamu fitnah orang. Kamu masih bisa ketahuan. Aku kan cuma membela kamu. Aku lihat si tua bangka itu. Dia sayang anak sulungnya. Mungkin kalau dia mati, uangnya tidak akan kamu dapat. Tidak mungkin. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Tapi kamu, selama ini kamu harus baik-baik. Soalnya biaya hidup keluarga kita. Semua dari gaji kakak dan kakak ipar. Jangan sampai mereka marah. Tenang, kalau Tianqi sudah besar. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Tianqi pasti akan membuatku bangga. MA hari ini Fubao mulai sekolah. Ujiannya dapat 100. Adu tidak kena.
100 pun tetap anak yang tidak berguna. Jahat. Aduh Tianciku, kamu tidak apa-apakan. Zaofu, kamu nakal. Siapa yang berani ganggu adikmu? Mau aku suruh pamanmu pukul kamu pakai tongkat. Kamu langsung kasihan. Adik ipar kan bilang, anak-anak main-main saja, orang dewasa jangan ikut campur. Kalau aku lihat kamu lagi, aku pukul kamu lagi. Aduh, kamu nakal di depan aku. Berani ancam anakku, berani ya? Asal kamu jaga anakmu, jangan ganggu anakku yang tidak berguna. Itu saja. Tianci, nanti kita jauh-jauh dari mereka. Ujian sekolahmu hari ini gimana? Pasti bagus, ayo. Emma masak telur buat kamu. Hei Pandi, hei Siulian. Ayo lihat. Wah, ikan ini gemuk sekali. Mamei mana, suruh dia datang. Adik ipar, ayo bagi ikan selamat. Hei, datang ikan ini. Kita simpan satu untuk dibuat sup, sisanya kalian masing-masing bawa 2 pulang ke rumah orang tua. Wah, bagus sekali ibu, sudah lama aku tidak bawa barang ke rumah orang tua untuk dibagi ibu. Cepat bagi ibu, aku sudah tidak sabar ibu. Kalau begitu kakak ipar perempuan bagi sama denganku juga tidak apa-apa. Kakak ipar laki-laki yang pincang waktu kerja kemarin, kerjanya tidak sebanyak aku, kenapa dia juga dapat 2 ikan? Kalau menurut logikamu, keluarga kita setiap bulan setor uang paling banyak, tapi kita juga tidak pernah dapat bagian lebih banyak. Oh, itu karena Gongping di keluargamu. Umurnya lebih tua, gajinya lebih tinggi di keluarga kita. Nanti gaji juga akan naik, tapi berapa lama pun kamu tetap pincang pekerjaanmu. Tidak akan pernah lebih banyak dariku. Kamu, Pandi, bagaimana caramu bicara dengan kakak ipar? Aku tidak salah ngomong. Dia kakak iparmu. Kamu tidak merawatnya saja sudah tidak apa-apa. Kamu malah menambah luka hatinya. Orang macam apa kamu ini? Sun Pandi, kamu bilang saja. Bagaimana caranya kamu bisa Gongping bagi? Baiklah, kalau mau Gongping bagi juga bisa. Asal kakak ipar setuju adu denganku. Kalau kamu menang, aku apapun akan Gongping bagi denganmu. Baik, kamu bilang mau adu apa, aku yakin. Selain kakiku yang pincang, bagian lainnya tidak kalah denganmu, Sun Pandi. Kalau kakak ipar begitu percaya diri, mari kita adu lari. Asal kamu menang, aku akan mengakuimu. Sun Pandi, kamu masih punya muka tidak? Adik ipar perempuan, kamu tahu sendiri kakak ipar kakinya tidak enak, kamu malah adu lari. Bukannya kamu curang. Kalian juga tahu dia pincang, tidak bisa menang dariku, makanya aku seharusnya dapat bagian lebih banyak. Lari aku memang tidak bisa menang. Ikan ini ambil saja sesukamu. Hei, kalau dari tahu diri begitu, sudah benar. 3 adu ya adu. Aku dan ibu tidak takut padamu. Kamu anak sialan. Malu-maluin ibumu saja, aku beritahu kamu. Emakmu itu pincang. Kamukah yang pincang? Aduh, jalan saja susah apalagi lari. Hahaha, anak si benjolan. Nanti juga jadi benjolan kecil. Kamulah benjolan emakku, pasti sembuh. Dia pasti bisa menang dalam lomba, sangat menyebalkan. Aku pasti mencari cara untuk menyembuhkan emak. Kamu ngerti apa? Berani kamu terima tantangan? Ya sudah, ayo kita lomba. Siulian, jangan memaksakan diri. Ini cuma masalah 1 ikan kakak ipar. Mungkin lebih baik kita lupakan saja. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Karena Fubao merasa aku bisa menang, aku pasti bisa menang. Sore nanti kita ketemu di ujung desa, ayo kita pergi. Baiklah, aku akan menunggumu untuk mengalahkanku. Ah, Emak, kamu baik-baik saja. tidak bisa, emak tidak bisa bergerak. Sepertinya aku patah tulang. Sekarang kamu bukan hanya pincang tapi juga patah kaki. Bagaimana kamu bisa melawanku? Hei Dengga, menantu pertama Guiying dan menantu ketiga akan berlomba lari di ujung desa. Lihat siapa yang sampai ke bukit lebih dulu. Bukankah menantu pertama Guiying itu pincang? Bagaimana bisa orang pincang berlomba lari dengan orang normal? Bisakah dia menang? Bukankah kakak ipar bilang akan datang untuk berlomba denganku? Kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan dia sendiri tahu dirinya pincang dan tidak berani datang karena tidak bisa menang.
Kakak iparmu bukan orang seperti itu, apa yang dia janjikan. Pasti akan dia lakukan, emak. Tapi kita sudah menunggu di sini selama setengah jam. Kakak ipar, apakah dia akan datang atau tidak? Hari sudah hampir gelap. Menunggu di sini juga bukan solusi. Menurutku tidak perlu menunggu lagi. Langsung pulang saja. Menurutku, Dia tahu dirinya pincang dan tidak bisa menang. Jadi dia tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani? Hari ini aku tidak hanya datang, tapi aku juga akan menang dengan jujur. Siulian, kakimu sudah sembuh. Pandi, aku datang masih berani berlomba. Lihat, dia berjalan sangat lambat. Jangan-jangan sengaja pura-pura kakinya sembuh untuk menakut-nakutiku. Ya sudah, ayo kita lomba, apa aku gak bisa kalah sama kamu yang cacat. Oke, mulai sekarang. Kita lari keliling bukit ini. Siapa yang balik duluan dialah pemenangnya. Ya, Ya ampun, Siulian beneran lari. Dia lari lebih cepat daripada Pandi. iya, jangan-jangan dulu dia pura-pura lumpuh ya. Ye, ibu menang. Kakak ipar, kakimu beneran sembuh ya? Bahkan bisa mengalahkan Pandi. Sun Pandi gimana masih kalah sama saya yang kakinya lumpuh. Gak mungkin, kamu kan bukan cuma lumpuh. Kamu juga patah tulang. Saya patah tulang gak ada yang tahu, kamu kok tahu? Siulian, kamu siang tadi patah tulang. Saya siang tadi waktu kasih makan babi. Tumpukan kayu tiba-tiba roboh, kaki saya tertimpa, untung saja Fubao yang selamatkan saya dengan ramuan obat. Gak bisa ibu, gak bisa gerak. Kayaknya patah tulang. Ya, Ibu, obat ini bisa nyambungin tulang yang patah. Saya kasih ke kamu. gak nyangka ya saya malah dapat berkah dari musibah. Kaki saya yang dulu sekarang juga sembuh. Siapa tahu kaki kamu bakal sembuh berapa lama, jangan-jangan nanti lagi deh. Saya udah lama nahan. Ibu, kamu harus bela saya. Kamu lihat ini di depan umum. Kakak ipar tiba-tiba serang saya. Saya gak mau hidup lagi. Kamu pantas kaki kakak iparmu. Baru sembuh kamu malah kutuk dia. Dan lagi siang tadi kaki kakak iparmu. Gimana bisa cedera? Kamu pikir saya gak tahu ya? Siulian, kaki kamu sembuh. Ini kabar gembira. Kebetulan 2 hari lagi, ulang tahun Fubao kita. Buat pesta besar. Ajak saudara dan teman-teman semua. Kita bersenang-senang, ibu dengerin kamu. Jangan sungkan ya. Chen Hong Li Jianping, Li Jianping, Li Jianping, Li Jianping. Benarkan Om Li benar Gongping. Fubao kecil kamu gimana beberapa hari ini gak lihat dia? Aku sangat merindukannya, aku sengaja membawakannya. 2 permen susu White Rabbit Fubao. Wah, Paman Li. Anak perempuan kecil apa yang bisa dirindukan? Kalau ada makanan enak lebih baik kasih ke Tianci. Tianci kami. Sejak kecil sudah pintar, nanti kalau sudah besar pasti akan sukses besar. Aku tidak tahu apakah Tianci kalian akan sukses besar nanti. Tapi aku tahu. Seperti ibu begitu pula anaknya. Apa maksudmu, jelaskan? Kakek Li lama tidak bertemu. Fubao sangat merindukanmu. Wah, Fubao manis, Tianci, bukankah aku sudah memberimu 2 permen? Bagikan 1 ke adikmu. Aku tidak mau kasih ke si pemboros. Lalala. Kakek makan permen hanya bisa senang sebentar. Lihat kakek Fubao bisa senang sepanjang hari. Wah, manis sekali Fubao Fuying. Perkataanmu membuat kakek senang. Lebih manis dari permen beberapa hari lagi. Kakek akan membawa kamu makanan enak ya. Fubao kami memang disukai orang. Suka si tua bangka, apa yang bisa dibanggakan? Si pemboros kecilmu di bidang lain. Apakah bisa menandingi anakku? Anakku baru 5 tahun tapi sudah juara 1 di kelas anakmu. Mungkin bahkan belum bisa menghitung. Dia memang bodoh di kelas, tidak mengerjakan PR. Aku tidak mengerjakan karena terlalu mudah. Buang-buang waktuku. Umur belum besar, mulut sudah besar. Kurasa kamu otaknya kurang. Masa berani berbohong di depan orang dewasa? Kalau soal IQ Tianci, mungkin tidak bisa menandingi Fubao. Bercanda, anakku tidak bisa mengalahkannya.
Oh, kebetulan Guru Liu dari kelas mereka. Datang, mari kita minta Guru Liu untuk menilai siapa anak yang lebih pintar berani. Aku tidak mau bertaruh kalau menang. Aku juga tidak dapat apa-apa. Kurasa kamu tidak berani. Baiklah kalau Guru Liu bilang kamu lebih pintar dari Tianci. Aku kasih kamu 50 sen gimana? Aku 50 sen buat bikin malu keluarga kakak. Sampai Zhang Xulian nggak bisa sombong di depan aku lagi. Nggak mau. Kalau mau taruhan-taruhan 10 yuan berani nggak? Dasar anak kecil ngomong gede banget. 10 yuan itu gaji aku hampir setengah bulan. Ya udah kalau Fu Bao kalah. Aku juga kasih kamu 10 yuan. 10 yuan itu bukan jumlah kecil. Kalau kalah pasti dipukul lagi sama ayah. Bibi kalau nggak mau taruhan ya udah. Aku tahu kamu masih anggap aku yang paling pintar. Ibu masih ragu apa? Masa aku nggak bisa ngalahin si cewek jelek ini? Ya juga ya anak Jiuzi. Ibu percaya kamu taruhan aja kalau menang. Ibu ajak kamu ke kota beli mainan. Oke, beli mainan biar Pak Liu. Usir si bodoh ini bikin malu keluarganya. Nanti pas Pak Liu datang. Yang malu itu Bibi 3 hehehe. Dasar anak kecil masih ngotot. Aku panggil Pak Liu sekarang. Pak Liu. Ada apa Xiao San? Kakak 10 yuan aku. Sudah siap belum buat aku? Aku paling percaya sama Fu Bao kami. Dia nggak akan bikin bapaknya rugi. Bapak pinter banget nanti kalau Fu Bao dapat uang. Kasih bapak setengah. Kalian ketawa aja. Nanti kalau malu ketawanya hilang. Kalian berdua kecil-kecil. Bukan mau adu ya. Mending kita hitung aja. Pengeluaran desa kita tahun ini berapa? Siapa yang bisa hitung duluan dia yang menang. Ini ide bagus, kita jadi juri ya. Kita jadi juri, ayo mulai. Aku bilang juga si cewek mati ini nggak bisa ngalahin Tianci aku. Kelihatannya kayak bebek bodoh. 13.541 yuan 3. Apa itu? Pengeluaran desa. Kamu ngomong apa sih, sempoa aja nggak dipakai. Kamu pikir ngomong angka sembarangan bisa lolos? Enggak. Fu Bao hitungnya benar. Semua pengeluaran desa hanya ini. Kepala desa, kenapa kamu juga membela? Si pemboros ini begitu terang-terangan melindunginya. Apa saya sampai harus berbohong? Untuk seorang anak kecil begini, Jia Fu Bao memang menghitung dengan benar. Tidak ada selisih sedikit pun. Kalau ada yang tidak percaya bisa ke desa. Lihat catatan perhitungannya. Dia pasti sudah melihat catatan desa. Saya tetap tidak percaya dia bahkan tidak menggunakan sempoa. Tapi bisa menghitung angka. Sungguh seperti katak dalam tempurung. Bibi Senenjin lihat saya pakai sempoa. Saya akan tunjukkan. Hasilnya sama. Semua sudah lihat kan, tidak perlu dibandingkan. Anak saya memang bisa menghitung. Dia tidak bisa apa-apa, cuma asal main-main. Dan berpikir bisa menipu kita. Saya juga sudah selesai menghitung. Fu Bao memang cepat tapi prosesnya tidak ada yang kurang. Tianci, kamu juga sudah selesai. Tapi hasilnya salah. Bagaimana mungkin Pak Liu? Anda harus membela Tianci saya. Sudah jelas. Tentu saja Bu Zhao yang menang. Pak Liu, Anda memanggil si pemboros ini apa? Bu Zhao. Semua guru di sekolah kami memanggilnya begitu. Apa? Selain itu kawan San, Anda harus bicara dengan sopan. Bu Zhao bukanlah si pemboros. Dia adalah anak ajaib yang diakui semua guru di sekolah kami. Ujian masuk sekolah ini, dia dapat nilai sempurna. Pasti akan sukses besar di masa depan. Pak Liu, Anda pasti salah. Si pembawa sial ini, Zhao Fu baru 5 tahun. Bagaimana bisa dia anak ajaib? Dan Anda memanggilnya dengan sebutan guru. Konfusius bisa berguru pada anak 7 tahun. Zhao Fu walau baru 5 tahun. Tapi pengetahuannya lebih kaya dari saya. Kenapa saya tidak bisa memanggilnya guru? Jangan bohong, saya dia di sekolah. Bahkan PR saja tidak bisa mengerjakan. Katanya sih karena tugasnya terlalu gampang. Makanya aku nggak ngelakuin. Aku udah ngecek di sekolah. Dia udah belajar sampai tingkat kuliah. Ada beberapa materi yang aku aja nggak ngerti. Nggak nyangka ya Fu Bao kecil bisa sehebat itu. Bahkan gurunya aja kalah. Fu Bao, kamu sekarang udah kelihatan cantik. Pinter lagi anakku yang ini. Masih main tanah aja.
Membandingkan orangnya emang bikin kesal. Gimana mau bayar taruhannya? Sudah percayakan Tante? Keluar taruhannya dong. Dia cuma pinter sekarang nanti. Pasti Tianci kita yang lebih hebat. Aku nggak mau bayar taruhannya. Kamu sebagai orang tua, nggak boleh ingkar janji. Jangan jadi contoh yang buruk. Kalau nggak nanti nggak ada yang peduli sama anakmu, bukannya kamu sendiri yang ajak anak-anak taruhan. Kok sekarang nggak mau bayar? Cuma 10.000 bayar dong. Aku nggak mau diremehin. Wah, Terima kasih Tante, aku bisa beli permen lagi. Hahaha. MA hari ini dapat uang 158.000. MA kesehatanmu belum membaik mending. Ambillah uang ini untuk periksa ke rumah sakit besar di kota. Sudahlah. Emma ini udah tua. Nggak usah buang-buang uang lagi. MA kesehatanmu lebih penting. Uangnya bisa dicari lagi kok. Emma, uang ini akan Emma tabung untuk kalian bertiga. Emma ini udah sakit lama badan. Semakin lemah. Aku juga lihat, aku lihat. Bukan maksudku. 158.000 ini. Itu uang yang besar kalau Emma. Kalau Emma benar-benar nggak ada, apakah uang ini akan jatuh ke tangan kita? Pasti ma akan bagi adil. Kamu bodoh ya, lihat. Emma selama ini lebih condong ke keluarga besar. Saya khawatir uangnya akan diberikan ke keluarga besar. Lalu bagaimana? Menurut saya, mari kita bicara terbuka. Lihat siapa yang diberi uang oleh ibu. Kalau tidak bisa, kita buka saja. Meskipun kita tidak memikirkan diri sendiri, kamu harus memikirkan Tianci juga. Baiklah. Anak bungsu. Apa yang terjadi? Saya dan Pandi ini. Gaji kami tidak tinggi. Dan Tianci juga semakin besar. Ibu. Bisakah ibu memberi saya sedikit uang? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Saya harus bicarakan dengan kedua saudara kamu. Kalau kamu benar-benar dalam kesulitan, mereka pasti akan bersedia membantu kamu. Tidak banyak, 500 saja cukup. $500. Apa kamu sedang bercanda? Tabungan keluarga kita tidak sampai sebanyak itu. Bagaimana kita tahu kamu tidak menipu kami? Apalagi hari ini menerima uang hadiah. Sudah menerima hampir 200. Itu uang keluarga kita. Uang bersama. Jika uang itu diberikan kepada kamu, bagaimana dengan yang lain? Mereka akan kelaparan. Ibu kamu selalu memihak keluarga kakak pertama dan kedua, bahkan jika mereka mati, uangnya tidak akan diberikan kepada kami. Tapi tidak apa. Saya akan mengambil sendiri yang saya butuhkan. Kamu mau apa? Kita buka saja. Kamu hanya melihat istri kamu menyakiti ibu kamu seperti ini. Ibu kamu yang menyulitkan kami. Cepat cari uang. Jangan bersuara. Ibu, kita buka saja. Bagaimana, ada orang datang? Ada orang datang? Ibu. Kalau kamu menarik perhatian orang, jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Ibu, apakah kamu merasa lebih baik? Ibu yang adil seharusnya sudah beristirahat. Kita datang lagi nanti. Ayo pergi.
Orang-orang sudah pergi. Apa kau? Beginilah cara kau memperlakukan ibumu sendiri. Kau masih manusia atau tidak? Ibu, apa yang kulakukan padamu? Bukankah aku hanya meminta sedikit uang darimu? Lagi pula bukankah kau sudah memberikan semua uangmu kepada kakak sulung? Ibu adalah seorang janda. Dari kecil, aku telah menggunakan semua tenagaku untuk membesarkan kalian bertiga saudara. Ibu terhadap kalian bertiga saudara selalu merasa tenang tanpa rasa bersalah di hati. Tapi kau berpikir seperti ini. Kecewa bagaimanapun juga aku akan mengatakannya padamu dengan jujur. Aku sudah lama tidak suka padamu. Menjadi janda itu salahmu sendiri karena nasib buruk. Kalau kau lebih pintar, cari pria kaya untuk menikah lagi. Apakah kita harus hidup begitu susah? Lebih baik mati saja lebih cepat. Lagi pula kau sudah tua. Selesai, tidak ada napas lagi. Panggil dokter, panggil dokter, panggil dokter. Tuan rumah tidak bisa pergi. Sun Pandi. Ini ibuku. TAPI kalau kau mencari orang apa yang sudah kita lakukan tidak akan terbongkar semuanya. Ibu, anakmu tidak berbakti. Anakmu di kehidupan selanjutnya pasti akan berbakti sepenuh hati padamu. Fubao, nenek mau pergi. Mulai sekarang kau harus menjadi anak yang penurut. Jaga dirimu baik-baik. Fubao, apa yang terjadi padamu, Fubao? Nenek ada masalah. Ibu. Ibu, bangunlah. Ibu. Istri dari keluarga ketiga, apa yang terjadi? Ibu, bangunlah. Ibu, bukankah kau bilang masih ingin melihat Fubao tumbuh dewasa? Ibu. Bukankah pagi tadi ibu baik-baik saja? Lalu, apa yang terjadi sekarang? Manusia takdirnya bisa berubah dalam sekejap. Ibu, ini pasti tanda-tanda terakhir. Ibu. Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu. Abang Wuchang, tolong. Lepaskan nenekku baik. Hijab dan Mari sudah ditakdirkan. Siklus reinkarnasi tidak bisa diacak. Wang Guiying sudah mencapai akhir hidupnya. Kamu memohon padaku juga tidak ada gunanya. Abang Wuchang, tolong. Jika bisa menyelamatkan nenekku, aku rela melakukan apapun. Masalah ini masih ada sedikit harapan. Tapi kamu harus membayar harganya. Apapun harganya aku rela. Kamu sudah bertapa di kolam teratai Dewi selama 999 tahun. Tinggal 1 tahun lagi. Kamu bisa mencapai pencerahan. Jika untuk Wang Guiying ini, kamu harus melepaskan semua kekuatanmu menjadi orang biasa tanpa kekuatan. Melupakan masa lalu dan masa kini. Jika begitu, apakah kamu masih rela menyelamatkannya? Melepaskan semua kekuatan. Melepaskan segalanya. Aku sarankan kamu menyerah saja. Untuk seorang manusia yang baru dikenal beberapa tahun. Tidak sepadan. Abang Wuchang. Tapi aku sudah memutuskan. Bagus kalau sudah bisa menerima ke depannya.
Kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu melepaskan segalanya untuknya. Aku rela melepaskan semua kekuatan dan ingatan untuk menyelamatkan nenek. Apa katamu? Kamu tidak ingin menjadi dewa. Menjadi dewa itu penting. Dewi juga penting, tapi nenek. Hanya aku satu-satunya cucu yang bisa menyelamatkannya. Apalagi Dewi sering bilang menyelamatkan satu nyawa, setara dengan membangun 7 tingkat pagoda. Di usia muda, sudah memiliki sifat Buddha. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu ini. Teh. Nenek, cepatlah bangun. Mas, bisakah kamu mengurus ini? Si pembawa sial ibu baru saja meninggal. Dia sudah menari-nari di sini. Apakah dia punya hati nurani? Nenek akan segera bangun. Mas dan kakak ipar, lebih baik kalian bawa Fubao keluar. Dia masih kecil, mungkin tidak mengerti apa-apa. Jangan menambah masalah di sini. Benar, yang terpenting sekarang. Kita harus membagi warisan ibu, agar ibu bisa tenang di alam baka. Ibu. Air, berikan aku air. Ibu. Bantu ibu bangun. Ibu. Anak cucu yang tidak berbakti. Zhao Gongkai Sumpandi. Kalian mau kemana? Zhao Gongkai Sumpandi. Kamu mau kemana? Kedua orang ini minta uang padaku, membuatku marah. Lao San, Kamu memang. Aku hanya berkata kasar pada ibu, saya tahu ibu. Marah besar, ya mas-mas. Dengan apa yang kamu lakukan pada ibu hari ini? Mulai hari ini aku Zhao Gongping. Tidak punya saudara seperti kamu. Tidak ada, ya tidak ada, aku juga tidak mau punya saudara seperti kamu. Mas mana? sudah cukup keluarga Zhao kita. Mulai sekarang berpisah. Mulai hari ini Zhao Gongkai tidak peduli hidup atau mati. Dengan aku Wang Guing, tidak ada hubungan apapun. Pisah ya pisah. Aku akan mengatakan ini di sini hari ini. Kedepannya keluarga kita. Siapa yang akan hidup lebih baik belum tentu. Kalian semua jangan meminta pada kami Gongkai Laosan. Minta maaf ke ibu, biarkan dia pergi. Hari ini keluar dari pintu ini. Sejak saat itu, kita putus hubungan. Semua hubungan. Ibu. Kau bilang bagaimana aku bisa melahirkan anak yang menyebalkan seperti ini? Nenek, jangan menangis, kamu masih punya Fubao. Fubao akan selalu menemani nenek, merawat nenek. Fubao kecil, Fubao benar. Nenek masih ada Fubao. Kondisi produksi desa sangat baik ini. 3 babi tambahan di desa. Mari kita lihat siapa yang mau memeliharanya. Kalau berhasil, berikan ke desa 200 kg daging. Sisanya untuk kalian sendiri. Baik. Tampaknya semua antusias memelihara babi. Tapi babi yang kalian lihat hanya 3. Mari kita lakukan cara lama undian. Siapa yang dapat dia yang memelihara babi? Oke. Oke. Kita antri sesuai urutan. Ini babi nomor 1. Yang harus ditekankan adalah, babi nomor 1 ini adalah babi betina. Kalau dipelihara dengan baik, akhir tahun atau tahun depan, mungkin bisa melahirkan sekelompok anak babi. Hahaha. Kepala desa, tunggu apa lagi, cepat undi. Baik, jangan buru-buru, ayo. Saya sudah siapkan undiannya, ayo. Gadis ini penuh keberuntungan. Ikut undian, bawa benda sial ini.
Tidak takut nanti. Sepuntung bulu babi pun tidak dapat. Sejak Fubao datang ke keluarga kita, hidup kita semakin baik. Kalau bicara sial, keluarga kalian lebih sial dari keluarga kita. Keluarga kalian sekarang, nama baik di desa sudah buruk. Nama baik apalagi? Uang adalah yang paling penting. Aku tidak keberatan memberitahumu setengah tahun ini. Tianci mengajarinya banyak berbisnis. Sudah menghasilkan banyak uang. Siapa yang berani mengatakan Tianci bukan berkah bagi keluarga kita? Bu, kali ini biar aku yang mengundi. Biarkan mereka melihat kehebatanku. Bu, aku yakin kau pasti akan membanggakan ibu. Membuat ibu sangat bangga. Bu, aku juga mau mengundi anak kecil seharusnya. Bertanding dengan anak kecil. Baiklah Fubao, tidak peduli kau dapat atau tidak, kau tetap adalah berkah kecil keluarga kita. Tinggal 2 babi lagi belum ada yang dapat. Aku dapat. Wah, hebat sekali. Lihatlah wah. Babi jantan kecil nomor 3. Agak kurus. Tapi kalau dirawat dengan baik, tahun depan masih ada sisa. Sudah kubilang Tianci adalah berkah kecil keluarga kita. Sekarang kau harus mengaku, anak kecil pemboros kalian, tidak sebaik Tianci kami. Kenapa kau terburu-buru? Fubao, kami belum mengundi. Hah, tinggal 1 babi lagi. Tapi masih ada lebih dari 10 undian. Aku tidak percaya si sialan ini bisa beruntung. Fubao, giliran kita cepat. Aku lihat. Dapat Fubao. Fubao, kau benar-benar berkah kecil keluarga kita. Aku lihat wah. Babi nomor 1 di antara semua babi. Babi nomor 1 ini yang terbaik dan ini babi betina. Kalau dirawat dengan baik, tahun depan akan ada anak babi yang terus-menerus. Anak babi. Hahaha Fubao, kau benar-benar beruntung. Kurasa Fubao adalah berkah kecil keluarga kita yang sebenarnya. Sudah kubilang babi terbaik didapatkan oleh Fubao kami. Anakku lebih hebat dari anakmu. Tapi ini hanya kebetulan. Lagi pula sekarang mengatakan Fubao adalah berkah masih terlalu dini. Lo bisa nggak sih ngambil babi ini? Pulang nanti bisa hidup apa nggak itu urusan lain. Lo ngomong apa sih? Saudara san desa kita ini adalah keluarga besar yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kalau lo masih di sini, mengutuk penduduk desa, jangan salahkan aku. Membatalkan hasil undianmu kali ini. Bu, kita bantu babi kecil ini. Dibesarkan sampai gemuk-gemuk ya. Ya, nanti babi kecil ini diberikan ke Fubao untuk dipelihara, kita besarkan dia sampai putih dan gemuk nanti, Bu. Bikin banyak-banyak daging untukmu ya. Ya. Ayo kita pulang Fubao kecil. Bawa babinya. Babi, ayo makan. Gongping, gongping. Babi kita nggak kuat gongping. Lihat sakitnya parah. Gak bisa, aku harus panggil dokter hewan dari ujung timur desa untuk lihat, kalau enggak besok pagi babi ini mungkin udah nggak kuat. Ini nggak boleh, kita masih harus kasih daging ke desa. Di akhir tahun kalau dia mati, ya habis deh. Lo jaga di sini, aku sekarang pergi panggil. Babi Castle. Babi kecil cepat bangun. Gongping, buru-buru kenapa? Babi kita tiba-tiba sakit. Sekarang gak kuat, aku harus cepat bawa Pak Huang untuk lihat. Oh baiklah. Aku lihat babi lo itu. Dikenain sama si pembawa sial kecil itu. Tadi siang aku udah bilang. Lo beruntung bisa dapat babi itu. Belum tentu bisa hidup. Lo ngomong sembarangan lagi, jangan salahkan aku. Babi yang dibawa pulang semua baik-baik aja. Cuma babi lo yang sakit, nggak tahu apa itu wabah. Wabah itu bisa menular. Dibilang Pandi, si Fubao ini sebenarnya adalah pembawa sial kecil. Kalau nggak kenapa dari sekian banyak babi, babi lo yang sakit. Semua jangan ribut, apa yang sebenarnya terjadi. Aku lihat dulu baru tahu. Pak Huang, ayo pergi. Setelah pemeriksaan awal, babi ini mengalami diare parah. Apakah kamu memberinya makanan yang tidak cocok? Tidak, rumput babi ini saya sendiri yang memetiknya dari gunung.
Memang tidak ada masalah, ini aneh sekali. Lalu bagaimana ini saya? Tidak berani sembarangan memberinya makan lagi. Kakek Huang, lihatlah rumput ini, apakah ada masalah? Ini disebut rumput gergaji. Juga dikenal sebagai rumput babi. Babi akan diare jika memakannya. Bagaimana kalian bisa mencampurnya di dalamnya? Bagaimana mungkin sejak kecil saya sudah memetik rumput babi? Tidak mungkin ada masalah. Xiulian, saya tahu apa yang terjadi. Master Huang, tolong jangan sebarkan keadaan keluarga kami hari ini. Tampaknya kamu dijadikan sasaran kecemburuan. Kalau bukan karena Fubao yang cerdik dan teliti, kalian pasti sudah kena jebakan. Fubao, dia selalu menjadi bintang keberuntungan keluarga kami. Sedangkan orang yang sengaja memberi rumput gergaji ke babi kami. Besok kita akan menjebaknya. Hei Xiulian, apakah babimu masih hidup? Hei, tidak terkena wabah babi kan? Bukan wabah babi, tenang saja. Master Huang bilang dia hanya makan sesuatu yang membuatnya diare. Tapi berkat bantuan Master Huang, sudah diberi obat dan sekarang sudah membaik. Saya perkirakan masih perlu dirawat beberapa hari lagi. Ah, untung babinya baik-baik saja tadi malam. Kami sangat kaget kalau babimu mati. Di akhir tahun kami harus mengumpulkan uang untuk melunasi hutang desa. Ya, jadi beberapa hari ini saya harus merawatnya dengan baik, tapi Master Huang bilang jangan beri makanan sembarangan. Kalau tidak, lain kali tidak bisa diselamatkan. Kali ini ada Master Huang. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini. Makanlah setelah makan ini. Saya tidak percaya kamu masih bisa hidup. Tolong pencuri. Kamu masih ingin lari? Saudara ipar, jelaskanlah. Mengapa tengah malam membawa seikat rumput babi? Hei, jangan lari, semua orang di sini sudah melihat wajahmu. Pandi tidak menyangka. Kamu wanita yang jahat. Pabrik tekstil nasional memberikan uang yang tidak bisa kami hasilkan dalam setahun. Kamu malah ingin membunuhnya. Gongping masih kakakmu. Bagaimana bisa kamu tega, orang yang berhati kejam seperti ini harus diusir dari desa kami? Saya tidak tahan dengan Sang Xiulian. Saya melakukan ini untuk membalas dendam, saya tidak tahu akibatnya akan seburuk ini. Hari ini kamu tidak tahan dengan saya, kamu ingin membunuh babi kamu. Kalau besok kamu tidak tahan dengan warga manapun, kamu akan membahayakan seluruh desa. Ayo tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Mengapa jika hari ini tidak memberi pelajaran? Besok kamu akan merasa keluarga kami mudah ditindas. Kakak, saya mohon. Saya tidak bisa ditangkap lagi kalau tidak. Gongping pasti akan menceraikan saya. Kita bisa menyelesaikan ini secara pribadi, tapi lihat seberapa besar kesungguhanmu untuk meredakan kemarahan ibu dan ayah. Saya hanya punya segini. Warga sekalian, hari ini berkat kalian, kami bisa menangkap pencuri dan menghindari kerugian. Jangan menolak uang ini. Gongping, jangan terlalu sopan, kamu bisa tenang. Ada apapun kamu bisa cari paman. Pabrik tekstil nasional Gongping memang orang yang terhormat dan besar hati. Tidak tahu kenapa orang yang lahir dari rahim yang sama bisa berbeda sejauh ini. Pabrik tekstil nasional, apa yang kamu tunggu? Benar-benar ingin saya bawa ke kantor polisi. Anak kami Fubao sekali lagi membantu ayah dan ibu. Katakan mau hadiah apa? Saya ingin membelikan baju baru untuk seluruh keluarga. Anak kami Fubao benar-benar menggemaskan. Besok ayah akan bawa kamu ke kota. Baju baru untuk seluruh keluarga kamu yang pilih ya. Anak kami Fubao mirip seperti dewa kecil. Ibu akan mendandanimu dengan cantik agar kamu tumbuh tanpa kekhawatiran. Ya, tumbuh tanpa kekhawatiran. Bibi, cepat ke sini, saya akan memberikan tempat duduk. Tidak perlu, saya bisa berdiri. Kamu masih menggendong bayi, cepat, saya akan memberikan tempat duduk. Anak kecil seperti kamu sudah bisa memberikan tempat duduk. Guru sudah bilang harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Wah, baik sekali ya, Fu. Silakan duduk saja, Pak, ini kan niat baik si kecil. Fubao, ayah juga harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kamu duduk saja.
Adiknya lucu banget. Kamu juga lucu. Tante ini pasti penculik. Aku harus cari cara untuk menyelamatkan adik kecil ini. Nak lagi ngapain? Tante permen di kantong adik kelihatannya. Enak banget, boleh minta satu. Ini buat kamu. Terima kasih Tante. Mohon minggir, saya mau turun. Aduh, perutku sakit banget. Ayah, aku mau mati ya. Ada apa Fubao? Anaknya kenapa perlu ke rumah sakit? Antarkan dia ke rumah sakit biar saya turun dulu. Tante, aku sakit perut karena makan permenmu. Baru sakit perut. Tidak, kamu harus ikut ke rumah sakit. Kalau tidak, siapa yang bertanggung jawab kalau anak saya sakit perut? Dia yang minta sendiri, bukan saya yang kasih. Kamu mau cari masalah ya, minggir biar saya turun. Sekarang masih ada yang bawa anak sendiri cari masalah, ada kami di sini. Tidak mungkin kamu berhasil, permen ini memang diminta si kecil. Sendiri mau makan, ada hubungannya sama tante ini ya, benar. Kalian jelas-jelas mau nindas saya, sekarang saya turun. Cari keamanan, minta keadilan. Jangan biarkan dia turun. Om sopir, cepat tutup pintu, dia penculik. Anak kecil ini ngomong sembarangan, kalian percaya ini anak saya. Percaya tidak, saya akan lapor ke keamanan. Nak, kamu ngomong sembarangan ya. Om sopir, jangan tertipu. Bajunya sendiri masih ada tambalannya. Lihat adik di pelukannya. Lehernya masih ada. Kalung emas dan gelang. Ini terlalu aneh. Ini neneknya yang beli buat cucunya, tidak boleh. Nenek suka cucu besar. Tapi sekarang kita ribut begini. Adiknya masih tidur terus, ini bagaimana jelasinnya? Cepat tangkap penculik, jangan biarkan dia lari cepat. Fubao. Aduh, sialan. Ini semua apa cuma dicerita? Orang penting baru punya mobil kecil. Seumur hidupku aku bahkan jarang melihat sepeda. Sekarang aku sudah melihat 2 mobil kecil. Apa aku tidak sedang bermimpi? Siapa orang penting ini sampai datang ke desa kami? Halo warga sekalian desa kita ini. Apakah ada seorang yang bermarga Sao beberapa hari lalu? Dia menyelamatkan cucuku di bus. Sudah aku tanyakan ke kantor keamanan. Ternyata di desa kita ini. Hari ini aku sengaja datang. Ingin berterima kasih langsung padanya. Ini hadiah sederhana dari tuan kami untuk sang penyelamat. 10 paket suplemen berkualitas tinggi. Uang tunai 200.000. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Jangan bilang-bilang penghasilan keluarga kami setahun. Bahkan tidak sampai 1.000. Ayah, ibu. Yang menyelamatkan adalah Fubao. Kita tidak bisa membiarkan barang-barang bagus ini. Jatuh ke tangan mereka. Kamu benar, mereka tidak pantas memiliki ini. Ada banyak orang sudahlah. Ini 200.000 loh. Seumur hidup kita tidak perlu khawatir makan minum lagi. Tuan tua. Yang menyelamatkan cucumu adalah aku. Tuan Sao, ya wah. Oh, penyelamat, kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak bisa bertemu cucuku lagi. Tuan tua menolong sesama itu kewajiban semua orang. Memang begitu, tapi tata krama tidak boleh kurang sebenarnya. Aku seorang pengusaha baru saja pulang dari luar negeri. Penyelamat kalau nanti ingin berbisnis, pasti cari aku. Bagus sekali. Aku memang ingin mencoba berbisnis kecil-kecilan. Ini pasti putramu ya, iya. Wah, manis sekali. Kata kepala kantor keamanan, anak inilah yang cukup cerdas dan berani sehingga bisa melihat celah penculik itu ya. Benar, itu aku. Nah, bagaimana kamu tahu penculik itu mencurigakan? Patriotisme. Tuan tua sebenarnya tidak menemukan hal yang mencurigakan, hanya mengandalkan intuisi. Apakah kamu ingat detail pakaian cucuku? Mana ingat waktu itu hanya fokus menyelamatkan.
Tidak ingat. Tentu saja dia tidak tahu detailnya karena yang menyelamatkan cucu Anda adalah putri saya. Kejadiannya terjadi sekitar jam 5 sore. Pabrik kapas besar 1 menganugerahkan kejadiannya terjadi saya dan putri saya bersama di bus dalam perjalanan pulang. Lihat cucu Anda tidak sadar dipegang oleh seorang wanita. Di lehernya tergantung sebuah patung Buddha kecil. Wanita itu terlihat mencurigakan dan dari cara berpakaiannya sangat tidak cocok dengan cucu Anda baru saja menemukan. Benar-benar orang dari kantor keamanan. Bilang sama persis seperti Anda, sepertinya Anda adalah saya tahun 1978. Penyelamat. Sepertinya Anda adalah saya. Anugerah negara. Anda juga ingin mengambil pujian untuk hal ini. Saya bilangnya saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, yang penting saya yang menyelamatkan. Kalau begitu anugerah kalian berdua. Ikut saya ke kantor keamanan, kata kepala kantor. Dia pernah bertemu penyelamat saya, kami siap kapan saja. Sepertinya hari ini, saya terlalu ramah di depan kalian. Anda belum tahu sifat saya yang sebelumnya di depan Wu. Berbohong. Sekarang sudah hancur rumah tangganya. Hei tuan tua itu apa? Anda orang besar jangan ingat kesalahan orang kesal. Ya kami tergoda oleh setan, maaf. Anugerah pabrik kapas besar 1 tahun 1978. Anugerah tahun 1978. Gadis kecil ini terlihat sangat cerdas. Tapi Tuan Zhao bilang dia yang menyelamatkan cucu saya. Sepertinya agak berlebihan. Dia terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dari cucu saya. Semua pujian memang milik putri saya. Dia yang pertama kali melihat penculik dan ketidakberesan cucu Anda, dan dia pura-pura sakit perut. Baru bisa menghentikan penculik turun dari bus. Penculik begitu turun dari bus sulit ditemukan. Kakek meremehkanmu. Kepala kantor keamanan bilang padaku, dia beruntung bertemu orang baik, kalau tidak. Setelah turun dari bus, tidak bisa melacak keberadaan penculik. Sungguh berkah dewa pabrik kapas besar, sungguh berkah dewa. Bertemu keluarga baik hati seperti kalian. Itu juga menunjukkan kakek adalah orang baik. Dewa baru memberkati kakek. Sungguh gadis kecil yang cerdas. Kasih tahu kakek umurmu berapa. Kakek saya Fubao umur 5 tahun. Fubao, anugerah panggilan kakekmu pabrik kapas besar 1. Melelehkan hatiku. Kasih tahu kakek mau tidak jadi. Cucu angkat kakek. Fubao juga suka sama kakek, tapi aku sudah jadi cucu nenek. Kalau jadi cucu kakek, nenek pasti nggak senang. Hei anak ini. Aku suka banget sama dia. Benar ada 200.000. Aku lihat sendiri. Kenapa kamu selalu ngomongin hal yang gak enak? Hei, aku nemu ide. Kita bisa ambil kembali 200.000 itu. IDE APA. Kamu lupa ya si pembawa sial yang nyelamatin orang itu? Kan aku yang lahirin. Iya juga ya. Kenapa aku nggak kepikiran? Ayo kita cari orangnya. Zhao Gongping, Zhang Xiulian. Kalian berani nyuri anak, kenapa nggak berani buka pintu? Kembalikan anakku, kembalikan anakku. Pandi ini kenapa? Zhao Gongping nyuri Tianqi. Bukan Tianqi yang mereka curi, tapi Fubao. Iya Fubao. Fubao kan anak mereka, ada hubungannya sama kalian apa? Buka pintu, buka pintu. Kembalikan anakku. Apa yang kamu lakukan, Bu? Aku nggak tahu, malu. Fubao ini anaknya Xiulian, kalian ribut apa sih? Bu. Aku tahu kamu selalu memihak kakak. Tapi kamu nggak bisa ngomong sembarangan, Fubao. Kan jelas-jelas anak kami lahir setelah 10 bulan hamil. Anak kandung. Hei dia. Kamu keterlaluan banget. Zhao Gongping, Zhang Xiulian. Kembalikan anak kandungku. Apa maksudmu, Mi? Anak kamu yang lahirin tapi nggak urus. Sekarang mau ambil kembali tanpa alasan. Mana ada hal seperti itu di dunia ini? Dulu kan karena keluarga kesulitan, makanya minta tolong kalian urusin. Sekarang keluarga kami sudah lebih baik. Aku mau ambil kembali anak kandungku. Nggak boleh ya? Kamu bilang di rumah tidak ada uang, tidak bisa memelihara Fubao. Lalu bagaimana kamu bisa memelihara Tianqi? Kami tahu. Kalian sudah memelihara Fubao selama bertahun-tahun, menghabiskan sedikit uang. Kami akan memberikan uang jasa kepada kalian. Kami akan memberikan kalian 100.000, kalian biarkan kami membawa Fubao pulang. Kamu si manis hadiah dari pabrik kapas nasional. Bagaimana bisa ada orang seperti kalian begitu tidak tahu malu dalam produksi? Kalian memaksa saya di depan umum ini untuk mengatakan apa yang kalian lakukan dulu benar tidak. Ibu, katakanlah panggil Fubao keluar. Di hadapannya saya tidak percaya dia bisa tidak mau. Ibunya sendiri.
Tidak ingin dia tahun 1978 hadiah dari pabrik Fubao kapas nasional tahun pasti akan 1978. Tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kalian tidak berani. Berikan anak itu kembali kepada saya. Saudara-saudara, lihatlah. Bagaimana bisa ada orang yang menutup mata merebut anak? Merebut anak tahun 1978 hadiah dari pabrik kapas nasional. Kepada Tahun saya akan duduk di jika sini kalian tidak dan mengembalikan tidak Fubao. pergi. Jujur saja kalian hanya ingin uang penyelamatan Fubao. Tidak, Fubao adalah darah daging kami. Uang apa lagi? Fubao adalah penyelamat nyawa pedagang kaya. Selama Fubao ada di tangan kami tidak ada masalah berapa uang. Ada berapa uang? Penipu bukan? Hari ini saya akan memukul kalian sampai mati. Si manis, Nenek, Fubao, nenek ibu. Fubao ingin pulang dengan ibunya. Fubao, kenapa kamu keluar hal-hal ini? Anak kecil jangan dengar. manis tenang. Ada nenek di sini, mereka tidak bisa membawamu pergi. Nenek ibu, percayalah. Karena uang tidak penting, biarkan 200.000 untuk orang tua sekarang. Fubao pulang dengan kalian. Rp200.000 itu bisa membeli beberapa rumah di kota. Bagaimana ini? Menghibur si manis ini. Di masa depan bisa mendapatkan lebih dari 200.000. Mungkin mereka bisa mengembalikan uang itu. Pergi. Aduh, tentu saja Fubao lebih penting daripada uang. Fubao sayang, mau ikut ibu pulang tidak? Baiklah, aku akan ikut kalian pulang. Apa kalian akan baik padaku? Fubao, tentu saja. Kamu adalah anak kandung ayah dan ibu. Tahun 1978 di pabrik tekstil nasional. Apa Bagaimana sebaik mungkin ibu ayah tiri akan yang memperlakukanmu sekarang? dengan buruk? Aduh, tahun 1978 di pabrik tekstil nasional. Aduh, Mulai bahkan lebih sekarang baik lagi di rumah di tahun semua akan 1978. Apapun yang kamu inginkan, ayah akan membelikannya untukmu, Fubao. Kalau begitu aku akan pulang bersama kalian. Julian, tenang. Fubao kita ini anak yang pintar. Dia melakukan ini pasti ada alasannya. Tahun 1978 di pabrik tekstil nasional. Tahun 1978. Fubao, masuklah. Jika mereka membuatmu sedih, beritahu ayah. Ayah akan menjemputmu. Tenang, orang beruntung. Tidak akan masuk ke rumah tanpa berkah. Biarkan Fubao bermain 2 hari lalu kembali. Tenang, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membawanya kembali pergi. Nasib Fubao. Tenanglah, masuk dulu. Jika mereka berani memperlakukan Fubao dengan buruk, aku akan segera membawa Fubao kembali. Aku hanya tidak tega meninggalkan Fubao. Aku takut Sunpandi tidak baik padanya. Seberapapun pintarnya dia, masih berusia 5 tahun. Begini kakak sulung. Cari orang untuk mengawasi mereka. Ibu Siulian. Kalian tenang saja. Jika mereka berani sedikit saja memperlakukan Fubao dengan buruk, bahkan jika harus merebut, kita akan merebut Fubao kembali. Sama seperti aku pergi ke rumah mereka 3 kali sehari. Lihat saja apakah mereka berani memperlakukan Fubao dengan buruk di depan mataku. Lihat siapa yang datang. Ayah, ibu, bagaimana bisa kalian membawanya? Pulang. Aku tidak suka dia. Ini rumahku, ibu sudah bilang. Aku adalah bayi kesayangannya. Lalu aku akan tinggal di sini. Aku tidak mau, kalian kan sudah bilang. Hanya mencintaiku, aku akan mengusirnya keluar. Kakak tidak menyukaiku, aku akan kembali mencari orang tuaku sendiri. Fubao Tianci. Ini adik, mulai sekarang kita satu keluarga. Mulai sekarang baik-baik sama adik, dengar tidak ya? Baik. Baik Tianci, kita cuma mencintai. Kau saja setiap uang yang kita dapat darinya. Semua untuk Tianci. Sekarang baik-baik sabar ya. Ibu, aku mau tidur di sini. Ini kamarku. Aku suka kamar ini. Ini kamar kakak, ibu ajak kamu ke kamar lainnya. Aku suka kamar ini, kalian cuma suka kakak. Tidak suka aku mau kamar ini. Shou Guo Xia Onian. Tianci ya. Terang-terangan kita ini. Bawa pulang anak perempuan.
Ini jelas-jelas bawa pulang nenek moyang. Siapa tahu Tianci tidak cocok dengannya. Lagi pula kita masih perlu dapat uang darinya, sabar ya. Fubao orang tua baik sama kamu tidak? Vipeo. Lumayanlah. Tapi orang tua sebelumnya lebih baik. Aduh, Ayo Fubao makan lagi. Fubao bisa tidak? Bantu orang tua sedikit. Bantu apa? Fubao kamu kan beberapa hari lalu di bus menyelamatkan adik terus ayah. Mau kamu telepon kakek adik itu. Hubungi dia minta sedikit uang. Bisnis ayah lagi tidak ada uang. Nanti ayah dapat uang. Baru bisa belikan Fubao rok kecil, kue kecil. Fubao mau tidak? Tidak boleh, guru sudah ajarkan. Waktu lama baru bisa tahu hati orang. Orang tua cuma baik sama aku 1 hari. Tapi 6 tahun sebelumnya tidak mau aku. Ya dulu kami memang tidak punya pilihan tapi kedepannya kami pasti akan baik padamu. Boleh saja. Kalau begitu ayah dan ibu bisa membuktikan dengan waktu, tunjukkan padaku. Membuktikan dengan waktu berapa lama itu? Tidak perlu lama-lama. Asalkan ayah dan ibu baik padaku selama 3 tahun saja. Sudahlah, asalkan ayah dan ibu baik padaku selama setengah tahun. Aku akan percaya pada kalian. Fubao kamu tenang saja. Setelah ini ayah pasti akan lebih baik padamu. Ayo Fubao, makan sayur. Ibu Fubao ingin makan kue kecil. Bisakah kamu membelikannya untukku? Ya ampun, kue kecil itu mahal. Dan harus pergi ke kota untuk membelinya. Ayah dan ibu ternyata menipuku. Ayah akan pergi ke kota sekarang untuk membelikanmu. Aku juga mau mainan kecil. Tianci, ayah akan pergi ke kota untuk membelikanmu mainan kecil. Fubao ayo. Datang ke sini ke ayah. Fubao sangat merindukanmu. Kakak kamu datang untuk apa? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Fubao. Kenapa aku tidak boleh datang melihat Fubao? Kalau aku menemukan kamu tidak baik padanya, jangan salahkan aku jika aku membawanya kembali. Mengganggunya sekarang seluruh keluarga kami. Melayaninya seperti seorang dewa kecil. Kamu tahu tidak, sekarang aku akan pergi ke kota untuk membelikannya kue kecil. Tenang saja, Fubao akan melindungi dirinya sendiri. Tidak akan diganggu orang. Jangan bermain terlalu lama, ayah dan ibu serta nenek ada di rumah. Menantimu pulang. Ya. Hei, Kamu memukulku, aku akan pulang dan memberitahu ayah dan ibu. kamu memberitahu ayah dan ibu juga tidak ada gunanya. Mereka hanya menyukaiku, tidak menyukaimu. Kalau mereka menyukaimu, kenapa tidak membelikanmu mainan? Mereka semua menipumu. Menipuku tidak mungkin. Aku tidak menipumu. Kalau tidak percaya, tunggu dan lihat. Nanti mereka lebih baik pada siapa? Mau membelikan barang pada siapa? Fubao, lihat. Ini kue kecil yang ayah belikan untukmu, ayah baikan. Kalau mainan kecil yang kamu belikan untukku mana? Tianci, kamu harus jadi anak baik ya. Ayah lupa hari ini. Nanti ayah pasti belikan ya jadi anak baik, dengar kata. Ayah tidak bohong, tunggu saja nanti kamu lihat. Nanti mereka lebih yang siapa? Mau belikan barang untuk siapa? Kalian ternyata sudah tidak sayang aku lagi. Tianci, sudah malam begini. Kamu mau lari keluar? Kamu mau bikin ibu kaget ya? Lagi pula kalian sudah punya Fubao, aku juga tidak mau kalian lagi. Aku juga tidak suka kamu. Terang-terangan saja. Hari-hari begini terus. Kapan ini akan berakhir? Baru 2 hari ini. Rasanya setengah hidup sudah lewat. Si kecil ini memang datang untuk menagih utang. Dia tidak bisa diam sehari pun. Dan dia selalu mengganggu Tianci kita. Kalau bukan karena uang, aku sudah tampar dia. Tidak apa-apa. Kita bertahan saja dulu. Nanti aku tanya lagi. Aku tidak percaya, tidak bisa dapat jawaban. Fubao, lihat ini. Rok kecil yang ayah belikan untukmu mahal loh. Suka tidak? Suka, terima kasih ayah. Kamu bisa tidak? Bantu ayah hubungi kakek itu lagi. Ayah sudah habiskan uang untuk belikan barang untukmu. Kalau kamu tidak hubungi kakek itu, ayah tidak punya uang lagi.
untuk belikan rok kecil dan kue kecil untukmu. Tapi, Tidak ada tapi kamu hanya perlu bantu ayah hubungi kakek itu. Ayah akan berikan apa saja untukmu. tapi dia tidak kasih cara untuk hubungi. Dia bilang kasih uang saja itu sudah cukup untuk balas budi. Apa kabar penting seperti ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu juga tidak tanya. Si kecil ini beberapa hari ini kamu sudah membuat kami repot. Bukan begitu. Berhenti. Siapa yang izinkan kamu memukulnya? Baiklah Zhang Xiulian. Kalian sekeluarga bersekongkol. Memakai si manis ini untuk mempermainkan kami ya? Kami memberinya makan dan minum yang enak-enak. Ternyata dia sama sekali tidak tahu kontak si pengusaha kaya itu. Bukannya kamu bilang bukan demi uang tapi demi Fubao. Orang ini ya? Fubao adalah anak kandung kami. Kenapa uangnya kalian yang ambil Kamu mau Fubao boleh kasih uangnya ke kami. Si pembawa sial ini kalian bawa saja. Mana ada di dunia ini kejadian semudah itu seorang anak hidup-hidup. Kamu bilang mau ya langsung mau. Ayah ini setiap hari membelikanku makanan enak. Aku mau tetap tinggal di rumahnya. Pergi sana cari siapa yang mau ya cari saja. Aku nggak mungkin lagi membesarkanmu. Kamu nggak mau membesarkan aku akan ke kota mengajukan gugatan. Menuduhmu melakukan kejahatan meninggalkan anak. Kenapa sih lagi pula sebelumnya? Fubao kan memang kalian yang membesarkan, sekarang kalian bawa lagi dia pulang. Ya sudah, Bawa pulang. Nanti kalau kamu mau membesarkan lagi minta dia kembali ya. Aku nggak setuju. seumur hidup aku nggak akan mau lagi memintanya. Cepat pergi, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumahku. Bawa juga boleh kecuali kalian menandatangani perjanjian melepas hak asuh. Kami terus membesarkan juga boleh. Tanda tangani perjanjian ini kalau tidak. Aku terus jadi paman Fubao juga nggak apa-apa. Wah kakak HMPH. Nggak kelihatan ya. Kamu sudah siap-siap ya. Kalian mau anak sialan ini, ya boleh aku setuju. 100 juta anaknya kalian bawa. Oke tapi harus ditulis di perjanjian. Ini aja kalian mau. Kayaknya aku kurang banyak minta ya, nggak boleh. Kalian harus kasih aku 200 juta. Baru boleh bawa Fubao semuanya. Kamu pikir kami bodoh ya? Jangan kira aku nggak tahu orang itu cuma memberi balas budi. Sudah kasih Fubao 200 juta, Fubao kan aku yang melahirkan. 200 juta itu kasih aku semua, kenapa sih? Paman, lebih baik kita lupakan saja. Aku lebih suka rumah yang sekarang. Ayo kamu pergi saja. Xiulian kita pergi. Tunggu dulu kakak. 100 ribu ya 100 ribu, kasih kami uangnya. Ambil barang-barang kalian yang bikin rugi. Dengan perjanjian ini Fubao setelah ini tidak ada hubungan apapun lagi dengan kalian. Jika kalian berani mengganggu hidup kami lagi, aku tidak akan segan-segan terhadap kalian. Apalagi soal barang-barang yang merugikan ini, bahkan kalian. Aku juga bisa tidak mengakui. Baiklah, mulai hari ini kita putuskan hubungan. Fubao ayo pergi. Ikut ibu pulang. Pulang ya. Sekarang di tangan kita ada banyak uang. Apakah kehidupan kita nanti akan lebih baik? Tentu saja dengan uang ini. Kita tidak perlu lagi bekerja keras memandang muka orang lain. Di mana kita harus menyembunyikan uang ini? Aduh, buku ini. Tianci, Tianci kemari, jangan bermain api. Bermain api bikin ngompol, cepat-cepat taruh. Tianci bantu ayah dan ibu. Awasi baik-baik ruangan ini, di dalamnya ada harta karun keluarga kita. Benar kan Tianci, beberapa hari lalu kamu minta mainan kan? Iya kan, ayah dan ibu sekarang pergi ke kota. Membelikanmu mainan bagaimana? Senang kan, ayo senyum untuk ayah. Jaga baik-baik rumah ya. Ayah dan ibu jahat. Fubao lebih penting dariku. Aku bakar harta karun ini, lihat kalian nanti. Masih berani abaikan aku tidak? API.
Tolong padamkan apinya. Api. Cepat padamkan. Cepat tolong padamkan apinya. Jangan masuk, jangan masuk kena ASAP. Tempat tidur dan lemari sudah habis terbakar. Apakah kamarku juga terbakar? Ah, habis semua, habis semua. Kenapa habis semua? Siapa yang membakar rumahku? Siapa? Anak itu karena bermain api bikin masalah besar. Kamu anak manis, kenapa waktu itu aku begitu bodoh mengadopsi kamu si pemboros ini? Kalian bilang hanya akan mencintaiku. Kalian bohong, kalian pantas mendapatkannya. Fubao lihat itu. Ini adalah harta haram, mengambilnya pasti membawa bencana. Tenang, Fubao pasti tahu orang bijak mencintai harta, tapi mengambilnya dengan cara yang benar. Fubao memang tahu banyak tapi. Keluarga si bungsu ini, hari-hari ke depan akan sulit. Tidak peduli bagaimana keadaan mereka, kita punya Fubao. Hari-hari ke depan pasti akan semakin makmur. Pasti Fubao adalah bintang keberuntungan kecil kita. Ayo pulang. Ayo.